Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Susilastuti dengan NIM 213131103 dari kelas 6D. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi, yaitu dengan materi karakteristik autis dan kebutuhan pembelajaran autis. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang autisme atau yang biasanya kita sebut dengan autis. Nah, autisme atau autis ini adalah kelainan fungsi otak dan syaraf yang cukup kompleks sehingga mempengaruhi perilaku serta proses perilaku anak. Di sini saya akan menjelaskan 4 penjelasan. Yang pertama itu adalah karakteristik autis, yang kedua kebutuhan pembelajaran autis, lalu yang ketiga tahapan dalam pembelajaran autis, lalu yang keempat cara memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran autis. Penjelasan pertama yaitu karakteristik anak autis. Yang pertama, anak autis itu senang meniru atau membeo, atau bisa kita bahasa ilmiahnya itu ekolalia. Lalu yang kedua itu tidak ada atau sedikit kontak mata atau menghindari untuk bertatapan. Lalu yang ketiga itu anak autis itu sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Lalu yang keempat, tidak suka bermain dengan anak sebayanya. Penjelasan kedua yaitu kebutuhan pembelajaran anak autis. Yang pertama, anak autis itu membutuhkan penanganan individual intensif. Tidak seperti sekolah pada umumnya yang di kelasnya itu berisi satu guru beberapa murid, tapi di pembelajaran anak autis itu berisi di kelasnya itu satu guru satu anak, sehingga kita bisa lebih intensif dalam pendekatan terhadap anak. Lalu yang kedua, belajar berbagai keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan dalam mengajak bermain kepada anak. Lalu yang ketiga, kemandirian hidup. Yang keempat, anak autis itu membutuhkan kurikulum dalam pembelajarannya, di mana kurikulumnya itu yang pertama pelatihan komunikasi, keterampilan konseptual dan akademik, keterampilan bermain, dan keterampilan interaksi sosial. Di pembelajaran anak autis itu dalam pendekatannya itu ada 3 tahapan. Tahap awal itu kita bisa mengenal anak terlebih dahulu, sehingga kita bisa menciptakan hubungan kehangatan, santai, dan kita bisa memberi dukungan kepada anak. Nah, setelah kita mengenal anak, kita bisa melakukan identifikasi dan penetapan reinforce, yaitu reinforce itu penguatan tingkah laku dan hadiah dalam bentuk kita bisa mengapresiasi anak, atau bisa kita dalam bentuk bermain. Lalu setelah kita mengidentifikasi, yaitu kita bisa nih menemukan kekuatan dan kelemahan anak. Lalu setelah dalam pembelajaran itu anak bisa mengikuti instruksi kita bisa memberi pujian, dan kita bisa mengajak bermain kepada anak. Lalu tahap menengah, yaitu kita bisa mulai dalam belajar berkomunikasi kepada anak. Kita bisa mengajak bermain, membantu diri, dan keterampilan sosial. Setelah itu konsep abstrak dipecah ke tahap yang sistematis. Lalu kita bisa membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Lalu diajari, kita sebagai pendidik itu bisa mengajari berinteraksi terhadap teman sebaya, dan kita bisa men-setting sosial terhadap anaknya. Lalu anak sudah dapat dimasukkan ke sekolah. Lalu di tahap akhir atau yang ketiga itu secara progresif membuat terapi lebih natural, lalu lebih digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan terakhir, bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan pembelajaran anak autis? Kita bisa melihat kurikulum yang pertama tadi, di mana yang pertama pelatihan komunikasi. Kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari anak, kita bisa memerlukan konsentrasi dan kontak mata kepada anak, lalu memberi pemahaman makna kosakata tertentu. Misal kita ingin memberi pembelajaran kepada anak tentang mata, kita bisa menjelaskan apa itu fungsi mata, lalu kita baru bisa melatih cara mengucapkan kata mata. Lalu yang kedua, keterampilan konseptual dan akademik, dengan kita memberikan objek, foto, gambar, hasil lukisan sendiri, dengan
yang konkret atau yang nyata sehingga lebih menarik terhadap anak. Lalu yang ketiga yaitu keterampilan bermain. Kita bisa mengajak anak itu dalam permainan, memberikan dalam permainan ini tuh kita bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi dan eksplorasi. Kita bisa menggunakan alat permainan seperti boneka, catatan-catatan kecil sehingga anak bisa mencoret sesuai dengan imajinasinya, dan kita bisa menggunakan telepon mainan sehingga kita bisa mengasah komunikasi terhadap anak. Lalu yang terakhir, keterampilan interaksi sosial. Kita sebagai pendidik bisa memberi keterampilan komunikasi dalam dua arah, lalu membuat teman dan main bersama di tempat bermain. Kita sebagai pendidik juga memberikan fasilitas pada mereka untuk bergaul dengan teman-teman sebaya dan mengajari bagaimana kita dalam berinteraksi terhadap teman sebayanya. Mungkin itu tadi penjelasan saya dalam materi karakteristik dan kebutuhan pembelajaran anak autis. Apabila pada penjelasan tadi saya salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.